Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Sosok anak muda bernama Andri Rizky Putra ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Di tengah keterbatasan ini dia membuat sekolah gratis bagi warga kurang mampu. Alasannya dia membuat sekolah gratis tersebut Sakti karena ia terdorong kecewa dengan praktik bocoran soal yang pernah dia alami waktu ujian sekolah. Inilah aktivitas Nihayatus Saada setiap hari. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Pagi hari ia membersihkan rumah dan mempersiapkan kebutuhan anak majikannya. Pekerjaan di awal hari selesai, waktunya ia beralih menjadi pelajar. Tak ingin merasakan lelah, ia semangat melanjutkan pendidikannya sambil bekerja. Usianya kini 19 tahun. Nihayatus berhenti sekolah saat lulus SMP karena tidak ada biaya. 2 tahun terakhir, Nihayatus bergabung dengan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa YPAB di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Bersama teman-teman lainnya, di sini ia mengejar ijazah paket kesetaraan secara gratis untuk melanjutkan cita-citanya. Senang sekali, jadi masih ada kesempatan buat saya untuk menggapai cita-cita saya. Cita-cita saya sih ingin bantu orang tua ya, pastinya bisa bekerja dengan yang lebih tinggi dari yang sekarang saya jalani. Saya ingin jadi guru, ingin berbagi ilmu, apa yang saya dapat dari sini ingin saya berikan juga pada adik-adik yang putus sekolah juga. Semangat belajar dan meraih mimpilah yang ditebar Andri Rizky Putra. Ia pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Ada 60 siswa yang mengikuti program pendidikan gratis ini. Latar belakang siswanya mulai dari asisten rumah tangga, sopir, pengamen, hingga pengangguran. Usianya 19 hingga 26 tahun. Pendekatan bagi mereka tentunya membangun kepercayaan diri, khususnya akan kemampuan mereka. Dan kami di sini kami mencoba menciptakan suasana yang menciptakan rasa bangga atau pride, di mana kami tidak pernah memandang mereka kasihan, terlepas kesulitan ekonomi yang mereka alami. Kami selalu bilang dalam hidup ini akan selalu ada yang namanya perjuangan. Materi yang diajarkan layaknya sekolah pada umumnya. Kurikulum yang digunakan sesuai aturan pemerintah. Semua buku pelajaran ia dapat dari donatur dan milik pribadi. Pastinya kita padatkan, dan kedua kami memiliki sistem namanya kontrak belajar, di mana peserta didik juga harus bekerja sama, belajar secara aktif untuk mengejar materi-materi pelajaran yang ada. Kami tetap merujuk kepada kurikulum yang diterapkan pemerintah. Memang dalam prakteknya kami lebih banyak kemampuan yang sifatnya praktis. Kelas berlangsung setiap hari Selasa dan Kamis sore dan saat akhir pekan pada siang hari. Tiap siswa akan menempuh pendidikan selama 2 tahun hingga ujian kesetaraan. Cara mendaftarnya bisa melalui situs YPAB di internet atau datang langsung. Rizky dibantu 24 pengajar. Semuanya berbagi ilmu secara sukarela. Salah satunya Batari Saraswati. Kalau menurut saya justru latar belakang saya sebagai yang berkecimpungan di pendidikan itu membuat saya semakin jadi relevan gitu untuk berkecimpung di sini. Apalagi saya kan sudah selesai nih sampai S3. Sedangkan ada mereka yang masih kesulitan untuk SD, SMP, SMA. Jadi saya merasa itu adalah tanggung jawab mereka yang sudah berpendidikan untuk membantu. Kekecewaan pada dunia pendidikan di tanah air jadi latar belakang semangatnya membangun sekolah gratis. Rizky berhenti sekolah saat baru 2 bulan duduk di bangku sekolah menengah atas. Alasan ia keluar karena protes pada praktik bocoran soal ujian.
karena waktu itu saya keluar dari sekolah menentang praktek kebocoran soal ujian nasional. Saat itu saya sempat merasa trauma dan krisis kepercayaan pada sekolah formal, karena saya merasa buat apa saya 3 tahun sekolah nanti di SMA saya menemukan praktek yang serupa. Saya hanya berpandangan bahwa pendidikan itu adalah media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Ketika pendidikan itu telah dinodai dengan kecurangan, maka makna pendidikan itu sudah tidak ada artinya lagi. Berhenti sekolah, semangatnya ia teruskan memilih belajar sendiri di rumah. Ia kemudian mengambil ujian kesetaraan paket C. Dengan modal ijazah tersebut, ia berhasil menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2011, ia pun lulus dengan predikat cum laude. 9 tahun yang lalu ya saya mengambil paket C. Ibu saya juga menjadi sasaran bahwa paket C ini tidak berlaku. Sebenarnya kalau dari paket C sendiri pelajaran yang diujikan lebih banyak, sehingga tantangan untuk bisa lulus lebih sulit dibandingin ujian biasa. Dan ketika saya belajar sendiri membandingkan soal ujian nasional SMA maupun paket C, itu sama, bahkan untuk beberapa hal lebih sulit paket C menurut saya. Menghadapi pro kontra yang ada, saya tidak terlalu ngambil pusing karena saya juga setelah melakukan riset lebih dahulu ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk masalah apakah bisa untuk berkuliah atau tidak, itu tergantung kita bisa mampu nggak lolos seleksi yang disediakan oleh universitas. Dengan latar belakangnya tersebut, tahun 2010 ia terdorong untuk membantu warga kurang mampu untuk mengejar ijazah paket A, B, dan C. Rumah milik Sri Sumilih Wibisono, kerabat Rizky, menjadi tempat pertama cikal bakal Yayasan Pemimpin Anak Bangsa yang berdiri tahun 2012. Semua ia lakukan dengan modal pribadi dan bantuan dari relawan. Di mata keluarga, Rizky menjadi kebanggaan, meski awalnya orang tuanya ragu dengan jalan hidup yang ia pilih. Saat depresi dia itu, saya juga sedih sebenarnya ya. Tapi saya percaya sama anak saya. Karena dia selalu curhatnya itu sama saya. Bangga pasti ada, tapi jangan riak ya. Jadi saya pingin juga anak-anak muda yang lain, anak-anak yang kurang beruntung mungkin dulu hidupnya bagaimana, jangan putus asa. Kiki juga terpacu karena keadaan. Nah, jadi keadaan itu jangan membuat kita terlena jadi frustasi, kita berbuat yang tidak-tidak, tetapi kita frustasi akan lebih baik. Niat mulianya bukan hanya membuka kesempatan mendapat pendidikan bagi sesama yang kurang mampu. Tapi, melalui lembaga ini, ia teguh menanamkan nilai kejujuran pada siswanya. Visi kami ada 2, pendidikan yang mengutamakan kejujuran, dan yang kedua, keberagaman. Melina Purba, Budi Raharjo, melaporkan untuk NET.